langkah selanjutnya adalah bagaimana menyeting parameter. Jadi parameter PLC ini kan sebenarnya kalau untuk yang simulasi kita kan mungkin tidak akan menyeting parameter ya. Nah, kebetulan di sini saya ada PLC asli, mungkin akan saya taruh apa namanya di sini ya gambarnya. Setelah saya edit, nah di sini ini sudah saya susun sedemikian rupa. Jadi saya punya power supply di sini K61P, kemudian CPU Q 03 kemudian untuk digital inputnya QX40, digital output QY10, analog input Q64AD dan analog outputnya Q64GAN. Oke, jadi ini kan saya coba jalankan. Hanya saya sudah eh, iya. Nah, mungkin untuk parameter mungkin kita cek dulu parameternya ya. Ada di sini. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa tab yang kita bisa pakai. Jadi ada PLC name ini kalau misal kita ingin menamakan PLC-nya. Kemudian sistemnya ini mungkin tidak usah terlalu diubah ya karena ini cukup cukup apa namanya kompleks dan harus memerlukan pengetahuan di bagian PLC-nya langsung. Kemudian ada PLC file, PLC RAS, boot file. Nah mungkin ini tidak terlalu ini ada boot file ya. Ada program. Nah ini program yang kita jadi kita bisa masukin program di sini ya. Misal kita ingin masukin program ke sini, kemudian kita bisa execute tabnya apa? Apakah dia wait, scan, atau fix scan seperti itu ya. Jadi ada cukup banyak pilihan. Ini untuk SFG, nah ini untuk device-nya, device apa namanya bisa dibilang kayak memori yang kita pakai. Jadi nanti kita mungkin akan paling banyak pakai XYM, kemudian nanti ada T dan C dan juga mungkin data register. Oke. Itu ya, itu yang mungkin bisa dibilang paling banyak kita pakai nantinya untuk yang basic ya. Nah, kemudian untuk I/O assignment di sini kita bisa pilih ya. Di sini kita bisa apa namanya memasukkan, bisa dibilang ini assignment yang ingin kita masukkan. Jadi tentu saja yang pertama itu kan dia nanti ada power supply, ya kan? Power supply. Nah ini kita bisa masukkan nanti Q 03 UDE, 03 UDE, ya kan? Kemudian untuk eh, yang kedua, jadi kita urutkan ya. Jadi untuk CPU, kemudian digital input, berarti kita masukkan input di sini, ya kan? Kemudian di sini 16 poin ya. 16 poin. Kenapa 16 poin? Karena eh, sebenarnya dia itu ada campuran dengan hexadesimal. Jadi dia ada jadi pertama itu misal X0 ya kan X0 sampai X10 nanti lanjut apa namanya bersama dengan ininya. Dia nanti A ya kan A B C D E F. Ada 16 poin. Nah, ini kita bisa masukkan modelnya di X sorry di X40. Dan di sini ada output ya kan outputnya juga sama kita masukkan di 10 start X ya ini biasanya bisa bisa di otomatis ya jadi nanti akan ditentukan oleh Gxbox-nya kemudian tapi kita juga bisa isi sebenarnya cuma kita apa namanya ya bukan saja dulu kemudian di sini nanti kita bisa pilih untuk nah ini kan kita nggak tahu nih kok yang apa namanya analog input nggak ada nah ini kita pilih yang intelijen intelijen ini kita pilih sekitar kan. Nah, kita cek dulu sebentar, saya cek ya. Oke, eh, untuk analog modulnya ini sebenarnya kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih di sini ya. Sorry, ini kan CPU-nya Q03D, sorry, harusnya ini modul ya. Nah, ini kita bisa pilih ya tadi ya, yang apa namanya analog modul ya kan, analog modul ini kita pilih Q64AD ya kan, mounted slotnya ke berapa. Di sini kita pilih mounted slotnya berarti kan 0, 1, 2, harusnya ketiga ya. Sorry, sorry kedua benar yang ini ya. Nah, terus ini kita bisa pilih specify start X2 ya, address-nya berapa. Ini kan dia tadi 0, 10, 20 ya. Seperti itu. Nah, ini ya sudah masuk. Nah, ini kita juga bisa ganti tadi. Sebenarnya kita bisa bisa masukin saja di sini. Tulis-tulis biasa itu juga bisa sebenarnya. Masalah. Nah, seperti ini jenis sebenarnya sama saja. Nah, terus kita masukkan lagi satu intelijen. Nah, ini kita masukkan tadi Q6 4 DAN. Oke. Nah, ini kita pilih 16 poin dan juga di sini 0030. Oke. Sudah kita cek apakah ada error. Kalau tidak ada error berarti sudah bisa kita coba jalankan.
Nah, itu untuk penyetingan parameter untuk PLC. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengkoneksikan antara PLC Mitsubishi Series dengan GXLOX 2. Nah, kan dua cara ya, yaitu itu kita gunakan Ethernet, kabel Ethernet, dan yang kedua kita menggunakan kabel mini USB. Nah, apa namanya, sebenarnya itu juga menarik ya kalau misal ada dua variasi. Soalnya saya sempat error juga kemarin kalau misal Ethernetnya itu tidak bisa untuk Bluetooth, kita juga bisa ganti dengan mini USB. Oke, kita akan lanjut ke